Pertama kita bebenah dulu nih, farmnya lagi agak berantakan karena semalam habis packing kita tinggal doang. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa alat-alat untuk packing dan juga ada sisa-sisa potongan-potongan kardus ataupun styrofoam yang gua pakai untuk packing. Di sini juga kalian bisa lihat ada bola dan juga ada mainan anak-anak gue. Jadi di sini tuh kalau sore ataupun gua lagi santai, biasanya anak-anak gue tuh ikut ke belakang untuk bermain di farm. Nah gitu beres, jadilah tempat yang nyaman untuk bermain ataupun untuk nongkrong-nongkrong. Dan sekarang gue bisa lanjut aktivitas, yaitu ngasih makan ikan. Seperti yang teman-teman tahu, beberapa bulan ini gue itu rutin pakai cacing sutra. Dan beginilah cara gue ngurus cacing sutra supaya tetap hidup tanpa alat bantu apapun. Caranya cukup mudah, setelah kita siapkan air, kita tinggal seser cacing sutra yang masih pada kumpul. Yang kita seser itu cuman bagian cacing sutranya aja ya. Jadi bagian kotorannya nanti tertinggal di bawah serokan. Setelah itu kita pindahkan ke media yang udah kita siapin tadi. Dan untuk cacing sutra yang belum keserok, bisa kita serok lagi nih teman-teman. Jadi caranya tinggal diserok seperti ini. Nanti kotorannya itu bakalan hancur. Karena kotoran cacing sutra itu kayak apa ya, halus banget gitu loh. Dan cacing sutra yang masih hidup bisa masuk ke serokan. Untuk masa pergantiannya sendiri tergantung dari kondisi si cacing sutra ya teman-teman. Kadang gua itu sehari bisa 3-5 kali ganti air. Pagi itu wajib kita ganti karena semalaman kan dia sudah di wadah cukup lama dan airnya bakalan keruh. Jadi kita wajib banget pagi ganti. Begitupun sore hari karena cacing sutra akan melewati waktu yang cukup lama sampai pagi. Setelah itu gue lanjut bersihin pakan yang gue dapat dari alam, yaitu jentik nyamuk atau uget-uget. Dan di sini kalian bisa lihat kotorannya itu masih banyak, jadi kita bersihkan dulu. Pertama kita tambahkan air bersih dulu sampai airnya itu cukup tinggi. Setelah itu kita diamkan sebentar sampai kotorannya itu bisa pada mengapung seperti semula. Setelah itu kita sediain lagi wadah lainnya dengan air yang cukup tinggi juga. Begini cara gue misahin kotoran uget-uget yang baru gue cari dari alam. Jadi dengan cara menggedor-gedor wadah, nantinya kotorannya akan berkumpul di tengah dan uget-ugetnya itu bakalan masuk ke air yang lebih dalam. Jadi kita bisa leluasa nyerok kotoran yang ada di permukaan. Ini dia kondisi setelah gua saring kotorannya teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat di sini kotorannya itu hanya tinggal sedikit aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih bersih lagi, bisa diganti airnya ya. Jadi uget-ugetnya kita serok terlebih dahulu. Terus kita bisa siram aja langsung supaya uget-ugetnya bisa lebih bersih. Dan seperti inilah penampakan hasil setelah kita bersihkan tadi teman-teman. Untuk uget-uget sendiri biasanya gue berikan ke ikan-ikan yang ukurannya sudah pada besar nih teman-teman. Dan untuk ikan-ikan yang ada di media bokulekas ini memang gue khususkan ikan-ikan yang ukurannya sudah besar. Salah satu contohnya ada Platinum Retail Dumbo Ear. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ikannya itu suka banget dengan uget-uget. Selanjutnya gue mau ngajak kalian ngasih makan blonde tuxedo koi pakai uget-uget juga nih teman-teman. Begini dia keseruan kalau ikannya sudah banyak. Begitu kita kasih pakan, ikannya itu langsung pada kumpul. Dan memang ya untuk tipe koi jenis apapun itu, kalau dari top view dia itu enak banget ya. Selanjutnya gue coba kasih makan ikan moli gue nih. Mereka yang awalnya berpencar sekarang langsung pada kumpul begitu dengar gemericik air. Sayangnya airnya sedikit butek ya teman-teman, jadi kita nggak bisa ngelihat detail ikannya nih. Tapi bagaimanapun juga tetap seru ngelihat mereka pada makan secara aktif gini teman-teman. Selanjutnya ada Purple Dragon. Ini pas banget di sebelah wadah moli tadi teman-teman. Seperti biasa ya, begitu dikasih makan auto pada kumpul. Untuk pemberian pakan jentik nyamuk atau uget, gue itu nggak pilih-pilih jenis ikan ya. Semua jenis ikan gue kasih makan, baik itu albino ataupun mata hitam. Utamanya adalah ikan-ikan yang ukurannya sudah remaja ataupun induk-induk.
Cukup membantu juga untuk induk-induk yang lagi pada hamil nih, karena nantinya anaknya nggak bakal dimakan teman-teman. Dan juga termasuk salah satu makanan praktis, jadi kita bisa satu hari sekali aja ngasih makannya, cukup di pagi hari. Selanjutnya gua kasih makan ikan-ikan cupang gua. Sayangnya ikan cupang itu terlalu rentan di YouTube ya, jadinya gua nggak bisa ngajak kalian untuk review ataupun sharing-sharing tentang ikan cupang teman-teman. Untuk proses pemberian makan ikan cupang ini lumayan lama ya teman-teman, karena kita harus ngasih satu persatu teman-teman, dan wadahnya pun cukup banyak teman-teman. Nah kalau ikan gapi sama moli, gua ngasihnya satset aja nih teman-teman. Cukup dikira-kira, tapi nggak terlalu kebanyakan juga teman-teman. Kurang lebih cukup sampai sore hari teman-teman. Jadi kita hanya satu kali ngasih makan aja. Oh ya, sebenarnya tadi pagi itu gue juga dapat kutu air ya teman-teman. Apapun bentuk pakan hidupnya, kalau kita nggak ngasih langsung, takutnya pada mati teman-teman. Udah beres ngasih makan pakai uget-uget, sekarang gue mau ngajak kalian untuk kasih makan ikan yang pakai cacing sutra. Begini kondisinya cacing sutra kalau sudah dicuci. Siapa nih yang suka gedor-gedor cacing sutra sampai cacing sutranya pada kaget? Kalau sehabis diganti air, mereka itu pada kumpul, jadi gampang banget untuk diambilnya nih teman-teman. Dan gue lebih suka langsung ngambilnya pakai tangan teman-teman. Ternyata ada yang jatuh lumayan banyak. Sayang-sayang kalau dibuang. Dan ini masih ada sisa sedikit, kayaknya mau gue kasih langsung ke ikan. Padahal belum lama tadi kita udah kasih makan uget-uget, tapi karena ikan moli itu nggak ada kenyangnya, jadi gue kasih ke ikan moli nih teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ikan molinya masih lahap banget teman-teman. Kita udah siap dengan cacing sutranya, sekarang kita kasih makan ikan. Di sini yang pertama ada purple dragon. Sebenarnya tadi udah kita kasih makan pakai uget-uget, cuman karena dia ukurannya masih remaja, kita mau kasih tambahan makanan pakai cacing sutra teman-teman. Untuk takarannya kurang lebih segini teman-teman, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Begitu cacing sutranya masuk, masih aja pada makan teman-teman. Ini menandakan ikan gapi itu masih lapar. Memang faktanya ikan gapi itu nggak pernah kenyang ya teman-teman. Jadi sebentar-sebentar itu mereka itu makan. Di sini gue mau ngambil toples yang masuk ke dalam box kulkas, dan ternyata ikan PRTDE yang tadi udah dikasih makan masih pada lapar. Jadi gue mau coba kasih makan cacing sutra nih. Dan bener aja mereka masih pada mau makan. Ya seperti itulah gapi sebenarnya, mereka itu nggak pernah kenal kenyang. Karena dari tadi kita cuma bisa liatin ikannya dari atas. Coba kita lihat dari samping ya teman-teman. Gue coba pakai soliter ya teman-teman. Kita langsung serok aja beberapa ikan yang nanti kita mau lihat pakai soliter. Sebelumnya kita lihat dulu dari atas. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, platinumnya itu sudah hampir menutupi bagian permukaan badannya teman-teman. Hanya ada sedikit bagian yang belum tertutup sempurna. Tapi nggak masalah karena memang size-nya masih remaja. Dan inilah dia penampakan ikannya dari samping atau side view. Teman-teman bisa lihat di sini bukaan ekornya itu bisa sangat terbuka ya, melebar ke arah atas dan bawah. Ekor dengan setengah lingkaran ini disebut sebagai half moon tail, dan bagian telinganya juga sangat terbuka sehingga terlihat sangat lebar. Perpaduan antara warna platinum serta ekor merah dan sirip birunya membuat ikan ini mempunyai kombinasi yang sangat cantik. Dan inilah dia platinum rattle dumbo ear half moon rose tail. Sekarang lanjut ke blonde koi VVIP. Mereka ini kelahiran 24 Januari dan ukurannya seperti ini kurang lebih teman-teman. Di usia yang masih remaja, gua ada tambahan pakan cacing sutra untuk mereka nih teman-teman. Sebelum gua ajak lanjut, di sini gue kaget karena ada satu wadah yang airnya itu bisa hijau banget. Bahkan tangan gue aja sampai ada lumutnya. Padahal kemarin itu belum separah ini, tapi ternyata hari ini makin parah aja. Tapi gue belum ada niatan untuk ngotak-atik ikannya karena mereka masih terlihat sehat. Sekarang kita lanjut ke wadah-wadah yang memang dikhususkan pakai pakan cacing sutra. Dan mereka semua yang ada di sini berkisar 0 sampai 50 harian. Ini dia ada contoh wadah yang udah kosong, dan di sini ada yang kosong lagi. Dan sebelahnya juga ternyata kosong, dan satunya pun juga kosong. Langsung aja kita kasih makan nih ikan-ikan kita. Begini ya enaknya pakai cacing sutra, ikannya itu cepat besar dan juga kita nggak terlalu repot. Cukup satu hari satu kali aja ngasih makannya.
Tugas kita tinggal refill aja wadah-wadah yang udah pada kosong. Oh ya, untuk wadah cacingnya di sini gue pakai buatan sendiri ya. Jadi gue pakai semacam mika ditambah pemberat batu yang diikatkan tali rapia. Jadi si mikanya itu nanti bisa agak tenggelam. Cukup terbantu semenjak gue pakai cacing sutra karena waktunya itu lebih efisien. Juga ikannya itu cepat besar teman-teman. Harganya juga nggak terlalu mahal ya. Ini gue beli dengan harga per gelasnya itu 10.000 takaran kering. Dan itu cukup banget untuk ratusan ekor ikan, mulai dari ukuran burayak sampai remaja teman-teman. Untuk wadah-wadah yang masih ada cacing sutranya sedikit, itu palingan gue tambahin aja. Gak terlalu banyak, yang penting habis aja sampai nanti sore. Karena masih ada cacing sutra sedikit, gue mau ngasih ke beberapa ikan-ikan gue nih. Ya sebenarnya mereka itu udah pada makan, cuman kalau kasih makan sedikit-sedikit pasti mau lah ya. Ini kita coba kasih ke full gold. Setelah gue kasih, gue pikir nggak dimakan, ternyata dimakan. Untung mereka pada lihat. Karena kalau nggak dimakan, nanti cacing sutranya itu bisa ngumpet ke kotoran-kotoran ikan. Dan itu yang ngebuat ikan kita nggak doyan makan si cacingnya. Pokoknya media-media pelihara ikan yang nggak make wadah cacing, lebih baik kasih makan secukupnya aja, supaya tidak mubazir. Ya harus kasih makan full gold. Gue mau jalan dan closing video, ternyata ikan-ikan moli gue kayak manggil-manggil. Kalau ada orang mendekat, dia pasti langsung ke pinggiran wadah. Ini tandanya mereka mau minta makan. Karena masih ada sisa cacing sutra, kita coba kasih makan ya. Dan ya bener aja, mereka itu lapar banget. Padahal tadi udah gue kasih makan. Untuk moli yang ukurannya udah siap beranak, gue nggak pakai wadah lagi ya. Karena ikannya itu bakalan makan terus dan gak pernah berhenti. Dan jadinya boros banget cacing sutranya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Gue tadi ngambil cacing sutranya cukup banyak. Dan kalau kalian perhatiin, satu moli itu bisa makan cukup banyak banget. Sekali gigit mereka langsung kabur dan gak lama mereka itu balik lagi. Begitu terus sampai cacing sutra yang ada di tangan gue habis semua. Karena cacing sutranya masih ada dan sebelahnya pun ngelihat gua ngasih makan, kayaknya nggak adil kalau gue cuman ngasih satu ember aja. Dan akhirnya gua kasih lagi nih ember sebelahnya. Seru banget kan ngasih makan mereka dari atas, apalagi makannya berebutan. Dan ya sekali lagi ketika gua mau closing malah ngelihat platinum retail masih pada kumpul nih. Kayaknya mereka itu lagi pada makan sisa-sisa makanan yang ada di serokan. Padahal mereka itu baru aja makan loh. Belum ada 1 jam. Oke, kita coba kasih cacing sutra sisaan yang tadi. Karena mereka makan cukup banyak, kita kasih cacing sutranya nggak usah banyak-banyak nih. Nggak begitu responsif, tapi pada makan semua sih ya. Itu dia, makannya tadi gue coba sedikit dulu, takut nggak kemakan. Kita balikin dulu sisa cacing sutranya, langsung aja dituangin ke wadah penyimpanan. Jangan lupa untuk bersihin sisa-sisa yang ada di wadahnya, supaya nggak ada sisa yang nempel. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman bantu komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.